Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya takdimi segenap ashabul bait Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati, yang saya takdimi segenap asatid dan ustadzah Universitas Islam Zainul Hasan, wabil khusus Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab dan Al-Ustadz Saiful Islam selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat bisa mencari ilmu, dan nikmat bisa menyaksikan video singkat sebagai reminder untuk kita semua, saya dan teman-teman sekalian. Kedua kalinya, sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman ilmiah yang terang benderang. Kalau dulunya wanita-wanita bahkan dikubur hidup-hidup pada zaman jahiliyah, kali ini pada zaman ini sekarang kita wanita-wanita sudah bisa menikmati nikmatnya mencari ilmu, nikmatnya berproses bersama-sama. Bahkan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita saat ini. Wanita bisa menjadi pemimpin, begitupun dengan lelaki. Lelaki bisa menjadi pemimpin, begitupun sebaliknya. Wanita juga bisa menjadi pemimpin saat ini. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua yang menyaksikan video ini Allah limpahkan rezeki, Allah limpahkan sehat, Allah limpahkan kecantikan zahir dan batin. Kenapa kecantikan zahir dan batin? Karena cantik menurut manusia belum tentu cantik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cantik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu cantik menurut manusia. Oleh karena itu, kita semua teman-temanku sekalian hendaknya menyadari bahwasanya yang perlu kita kejar bukan hanya cantik di mata manusia, yang perlu kita usahakan bukan hanya cantik di mata manusia, tetapi juga cantik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana contohnya cantik di mata manusia tetapi tidak cantik di mata Allah? Kita contohkan dari istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Kenapa beliau dijuluki Ummu Jamil? Karena yang namanya Ummu Jamil, ibu kecantikan. Beliau bukan orang yang jelek, beliau orang yang cantik. Beliau dijuluki Ummu Jamil karena beliau sangat cantik. Mengapa saya katakan sangat cantik? Karena mungkin teman-teman di sini beranggapan bahwasanya cantik itu relatif. Tetapi ada salah satu pendapat bahwa cantik itu relatif bagi orang yang tidak begitu cantik. Tetapi kalau sudah cantiknya banget, cantik sekali, maka semua orang, semua golongan akan sepakat bahwa beliau adalah orang yang cantik. Sama seperti Ummu Jamil, beliau disepakati sebagai orang yang cantik di mata manusia. Maka dari itu beliau dijuluki Ummu Jamil, ibunya orang-orang cantik pada saat itu. Sama seperti ibu kota, maka yang dimaksud adalah pemimpin dari kota-kota. Sama seperti Ummu Jamil, pemimpinnya orang-orang cantik pada saat itu. Beliau cantik di mata manusia, tapi tidak cantik di mata Allah. Sama seperti Abu Lahab, namanya bukan Abu Lahab, tapi beliau dijuluki Abu Lahab. Kenapa dijuluki Abu Lahab? Karena beliau adalah orang yang tampan, yang pada saat itu, jadi orang-orang Arab itu, kalau ada orang yang cantik, kalau ada orang yang ganteng, ibarat kata mereka begini, waduh itu cantik banget, wajahnya menyala-nyala,
itu ganteng banget, wajahnya menyala-nyala. Sama seperti Abu Lahab, dijuluki Abu Lahab yang wajahnya menyala-nyala dari saking tampannya dia. Jadi dia termasuk orang yang tampan di mata manusia tapi tidak tampan di mata Allah. Kenapa tidak tampan di mata Allah? Karena pada dahulu ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada keluarganya, Rasulullah menyampaikan bahwasanya apabila aku menyampaikan sesuatu, apakah kalian akan percaya? Keluarga beliau menjawab, ia akan percaya, karena Rasulullah adalah sosok yang tidak pernah berbohong. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwasanya aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasul Allah. Semua keluarga beliau masih berpikir, masa iya Muhammad ini adalah utusan Allah? Tetapi tidak dengan Abu Lahab. Abu Lahab langsung menjawab, ya Muhammad, engkau mengumpulkan kami semua di sini hanya untuk mendengarkan halumu ini, hanya untuk mendengarkan hal-hal yang tidak benar. Sungguh celaka kamu Muhammad. Di situ Abu Lahab menyumpahi Nabi Muhammad, sungguh celaka kamu Muhammad. Nabi Muhammad hanya diam pada saat itu. Kemudian Abu Bakar sahabat Nabi menjawab, membela Nabi. Kemudian ketika Abu Bakar membela Nabi, kemudian Nabi pergi. Setelah Nabi pergi, kemudian Abu Bakar menghampiri beliau, menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, wahai kanjeng Nabi Muhammad SAW, kenapa ketika aku membela engkau, kenapa kau pergi? Kemudian Rasulullah menjawab, pada saat Abu Lahab mencelaku, mengata-ngatai aku diam, karena pada saat itu aku melihat malaikat membela aku, menjawab apa yang dikatakan oleh Abu Lahab. Dan ketika engkau maju, engkau membela aku, maka malaikat tersebut pergi. Maka dari itu aku juga ikut pergi. Jadi di sini ada hikmah dari cerita ini, bahwasanya ketika kita dicela oleh orang lain, ketika kita dikata-katain oleh orang lain, maka kita jangan menjawab, karena pada saat itu malaikat akan menjawab, malaikat akan membela kita. Tapi kita tidak perlu misalkan, oke ya udah, kamu ngatain aku nggak mau jawab, sorry ya, aku nggak mau jawab, soalnya nanti ada malaikat yang jawab. Nggak usah kayak gitu teman-teman ya, nggak usah, karena tanpa kita kayak gitu, malaikat juga sudah menjawab atas celaan-celaan yang dilontarkan kepada kita. Nah, kembali lagi kepada cerita Abu Lahab dan Ummu Jamil, yang mereka adalah tokoh yang cantik di mata manusia tapi tidak cantik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kecantikan yang disebut cantik di mata manusia itu tidak berarti apa-apa ketika kecantikan tersebut tidak terlihat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan apabila kecantikan yang nampak cantik di mata Allah tapi tidak nampak cantik di mata manusia. Seperti siapa contohnya? Seperti Zarqa. Pada zaman dahulu, Zarqa ini adalah wanita yang tidak cantik. Beliau pendek, hitam, sudah tua, gemuk. Intinya beliau tidak cantik di mata manusia. Pada suatu hari Zarqa ini berkata, kok aku kangen ya sama Nabi, kok aku pengen ketemu ya sama Nabi. Akhirnya beliau yang sudah tua, yang sudah kerepotan untuk berjalan sejauh itu, karena jarak antara rumah Zarqa dengan dalamnya kanjeng Nabi Muhammad ini cukup jauh. Tapi beliau rela untuk menghampiri Nabi karena saking rindunya beliau, kangennya beliau, cintanya beliau kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau menghampiri kanjeng Nabi Muhammad. Beliau ikut jamaah di masjid pada saat itu, tetapi beliau belum berjumpa dengan Nabi. Beliau belum melihat kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya karena beliau melihat Masjid Nabawi itu kotor, beliau membersihkan masjid itu. Kemudian di pertengahan beliau membersihkan Masjid Nabawi, beliau bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad.
Kanjeng Nabi Muhammad bertanya, siapa namamu? Beliau menjawab, namaku Zarko, begitu. Kemudian dari situ Kanjeng Nabi Muhammad mulai mengenali Zarko, mulai tidak asing lagi dengan Zarko. Kemudian pada suatu hari ketika Zarko sudah jarang terlihat, tidak pernah terlihat bahkan di Masjid Nabawi, tidak pernah terlihat berjamaah dengan Kanjeng Nabi. Kemudian setelah selesai sholat, Kanjeng Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang ikut sholat pada saat itu. Pada saat itu sahabat yang ikut berjamaah dengan Nabi tidak sedikit, jumlahnya itu sangat banyak. Dan pada saat itu ketika Nabi bertanya, adakah yang melihat Zarko? Siapa yang melihat Zarko? Tidak ada satupun dari sahabat pada saat itu yang mengetahui Zarko itu siapa sih? Zarko itu siapa sih? Jadi tidak ada yang mengetahui tentang Zarko, padahal Nabi sudah mengenali Zarko. Kemudian ada salah satu sahabat yang berdiri, kemudian dia mengetahui tentang Zarko dan pada saat itu memberitahukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad bahwasanya Zarko sudah meninggal. Kemudian pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad marah. Beliau bertanya kepada sahabat, kenapa engkau tidak memberitahu aku bahwasanya Zarko sudah meninggal, sedangkan aku mau menyolati dia, kata beliau. Kemudian di situ kemudian di situ sahabat-sahabat semua bertanya-tanya, oh ternyata Zarko itu yang selama ini bersih-bersih. Kita nggak kenal sama Zarko nih, tapi kok bisa sih Kanjeng Nabi Muhammad ini kenal sama si Zarko? Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad ini berniat untuk menyolati si Zarko gitu. Karena apa? Karena si Zarko ini cantik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad bahkan sampai marah ketika sahabat tidak memberitahu bahwasanya Zarko ini sudah meninggal. Akhirnya pada saat itu Kanjeng Nabi meminta tolong kepada sahabat yang tahu makamnya Zarko untuk mengantarkan Nabi ke makamnya beliau, ke makamnya Zarko, dan Nabi ingin menyolatinya. Nah pada saat itu banyak sahabat yang ikut rombongannya Nabi untuk pergi ke makamnya si Zarko ini. Nah akhirnya di perjalanan, karena itu melewati beberapa desa, kemudian masyarakat di desa, Kanjeng Nabi mau kemana nih? Kan gitu kan pasti. Nah pada saat itu akhirnya Kanjeng Nabi ini mau ke makamnya si Zarko, mau menyolatin si Zarko. Akhirnya banyak sahabat di situ yang ikut, sampai beribu-ribu sahabat yang ikut pada saat itu mungkin ya. Intinya itu banyak sekali karena Nabi sudah melewati beberapa desa, dan banyak dari penghuni desa, dari penduduk desa yang ikut juga bersama Kanjeng Nabi. Dan akhirnya sebanyak itu Muslim, sebanyak itu orang Islam, sebanyak itu umat Islam yang mengikuti Nabi juga turut mensolati Zarko di makamnya. Karena apa? Padahal Zarko ini bukan siapa-siapa. Zarko ini bukan orang yang cantik, bukan orang yang kaya, bukan orang yang terkenal, tapi beliau dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau adalah sosok yang cantik di mata Allah Subhanahu wa taala, sosok yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu teman-temanku sekalian, cantik di hadapan manusia belum tentu cantik di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Jamil, seperti Ummu Jamil maksud saya. Dan cantik di mata manusia dan tidak cantik di mata manusia belum tentu tidak cantik di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Seperti Zarko, teman-temanku sekalian. Jadi untuk kita semuanya, wanita-wanita yang mengejar cantik di mata manusia, tolonglah kita sama-sama ingat, kita sama-sama saling mengingatkan bahwasanya cantik yang perlu kita kejar, cantik yang perlu kita perjuangkan bukan hanya cantik di mata manusia saja, tetapi yang paling penting adalah cantik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengejar cantik di mata Allah Subhanahu wa taala?
Caranya adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita, ibadah kita, sholawat kita, istighfar kita, amal kita, perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia, sebagai wanita, hendaknya kita selalu berbuat baik. Bukan karena ingin dipuji oleh manusia, tapi karena ingin terlihat cantik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin terlihat cantik di mata manusia, tapi karena ingin terlihat cantik di mata Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku sekalian, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya cantik di mata manusia belum tentu cantik di mata Allah. Oleh karena itu, yang perlu kita kejar adalah cantik di mata Allah, bukan hanya cantik di mata manusia. Semoga teman-teman yang mendengarkan pesan reminder dari saya ini terketuk hatinya untuk mengejar kecantikan yang hakiki, yaitu cantik di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman dan saya juga. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.